Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, salam sehat dan semangat bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ke-17 setelah Trinitatis tertulis dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita memasuki minggu pertama di bulan Oktober tahun 2020. Tentu banyak peristiwa bersejarah sepanjang bulan ini yang patut kita segarkan kembali, seperti peristiwa kesaktian Pancasila 1 Oktober, dan hari ulang tahun HKBP ke-159. Apakah Bapak Ibu ada yang ingat hari lahirnya HKBP? Ya, 7 Oktober 1861. Berikutnya adalah Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober dan Reformasi Martin Luther tanggal 31 Oktober. Kita perlu menyegarkan kembali ingatan kita tentang rangkaian sejarah tersebut agar kita tetap menghargai pengorbanan dan karya para pendahulu kita. Saat ini kita telah memasuki minggu ke-17 setelah Trinitatis dengan topik minggu setara di hadapan Tuhan. Dos dohita diadopani debata. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah laki-laki dan perempuan saling menempatkan diri setara di hadapan Allah? Atau malah sebaliknya menganggap bahwa laki-laki masih lebih unggul dari perempuan? Atau perempuan harus lebih unggul dari laki-laki? Karena itu kita perlu menggumuli dua pokok pikiran khotbah pada hari ini. Yang pertama adalah, penolong yang sepadan itu adalah anugerah Tuhan. Silehon-lehon ni debatado pangurupii. Tentu kita masih mengingat bahwa bahasa Ibrani yang digunakan untuk kata penolong dalam teks ini ialah ezer. Di dalam Alkitab, kata ezer merujuk kepada Allah sebagai penolong Israel. Nas ini kita temukan dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 12, yaitu Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita.
Dengan demikian, kata penolong itu atau pangurupi di dalam bahasa Batak sama sekali bukan menunjukkan sisi kelemahan ataupun kerapuhan seorang perempuan, melainkan pendamping yang menopang, yang menguatkan dan meneguhkan. Penolong yang sepadan itu adalah inisiatif Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah mengetahui kebutuhan ciptaannya. Dia bukan saja Allah yang menciptakan, melainkan Dia juga Allah yang memahami apa yang dibutuhkan umat ciptaannya, khususnya manusia. Allah memahami siapa yang sepadan bagi Adam. Karena itu ukuran kesepadanan datangnya dari Allah, bukan dari Adam, bukan dari manusia. Hurian itu hatan itu hatta paingotok kita paboa na Tuhan debatado pangurupi di tonga-tonga ni parnguluan ni akana porsea. Di tonga-tonga ni keluarga taganup marsada-sada. Alani molo jupang akahamaolon di tonga-tonga ni keluarga unang mapitor murah-murah mengalului pangurupion na asing. Isarana pangurupion sian hapurti bionon. Unang mamura-murah madele, madate, mardadi jala madok sirang. Alai naing maganup akkana porsiai pasahaton nahinolso ni rohana tutuhan debata. Pangurupi na sungogui. Asa jupang hasonangan ni todina. Songonan ni dok ni buku deta nomor 758 ayat sada. Jahoba pangurupi disi ulaon mi. Dilehon pos ni roha diganup tikii. Nang pesi pata ganggu hapor seaon mi. Jamot toktong Tuhanmu majaga ngulumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kedua, pesan dari firman Tuhan saat ini bagi kita adalah saling menerima di tengah perbedaan. Masih jakonan di akka perbedaan. Adam dan Hawa adalah ciptaan yang berbeda. Keduanya dipertemukan oleh Allah. Mereka tidak mempersoalkan perbedaan di antara mereka berdua, melainkan mereka menerima satu sama lain sehingga tercipta kesatuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesadaran akan kesetaraan di hadapan Tuhan mengajak orang percaya agar tidak membesar-besarkan perbedaan di antara satu dengan yang lainnya, khususnya di tengah-tengah keluarga. Keluarga laki-laki dan keluarga perempuan pasti memiliki perbedaan. Namun fokusnya bukan lagi pada perbedaan, melainkan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mempersatukan. Hurian itu hatta, hinorhon ni barita nauli dohot hama juoni, jupak kita dohai baruon di halak Kristen Batak. Ima pangalaho serep ni roha, nama siatusan dohot masih jagonan. Isarana di pesta halak Batak, jupak kita do torop ina na sukses jalan na serep marroha, na soolo mangalehon tadok tua matabe asa dihuti HP na tay maniutas nauli jala arga. Gariada lasitutu do rohani inatai makuti tadok jala satia madongani amatana nang petumibbo gajina dohot status sosial ni inatai sian amatai. Suang-songoni nang jupang hita di pesta adat Batak, torop halak Kristen Batak na ringgas marhobas nang pejabat ibana di pemerintahan manang swasta. Hasadaon diadopan di debata marparbuehon haserepon ni roha dohot masih jakonan. Atong saya dipargugoy tu hata mahita makanguluhon hatana asagabe pasu-pasu hita di humaliang ta. Amin. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Midian KH Sirait MTH
PSS HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya pendeta Median KH Serai. Panggilan merawat masa depan. Buku karya pendeta Median KH Serai. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.